lama banget sih? Aduh, entar lagunya keburu habis. Ih, lama banget sih. Tante Tince ini nggak mau ketinggalan lagu terbaru. Mimpiku yang terwujud yang dinyanyiin sama si Intan. Tante Tince kok suka lagu dangdut sih? Ih, kenapa emang? Gini-gini kan, Tante Tince penyuka musik. Dulu Tante Tince pernah jadi ini, guru vokal. Vokal apaan? Vokal khusus anak-anak. Anak-anak apaan? Anak-anak beruang. Udah, lama banget. Mendingan sekarang kita ke sana. Keburu habis. Mau tidur, mau makan, mau mandi, Tince dengan lagu dangdut. Tince ikutan ya. Aduh, ngapain sih kalian di sini? Ini urusan anak gede. Ingat sekarang kalian minggir dulu sana. Sialan, ngapain tuh Adam kemari? Gangguin orang aja. Pasti dia mau bikin sensasi. Padahal yang seharusnya bikin sensasi itu gue. Intan, aku ngepen sama kamu. Ikutan joget ya boleh ya? Rasain, itu upah yang harus kamu bayar untuk orang yang berani mengusik aku. Termasuk mereka, cewek-cewek kampung yang bermimpi untuk jadi artis dangdut. Aduh, Atit. Tince kenapa? Kok bisa jatuh sih? Tante Tince kecelakaan. Panggungnya ada setannya. Coba bantuin sini. Kita pergi dari sini. Ambil sendal Tante Tince situ. Ya, namanya. Intan. Bentar ya. Sini. Intan, mana demo kamu? Katanya mau jadi penyanyi terkenal. Masa demo 3 bulan gak jadi-jadi? Iya, Teh Neneng, maaf. Intan bukan mau bikin janji palsu. Tapi Intan kan juga butuh waktu untuk ngumpulin uangnya. Tapi sampai kapan, Intan? Intan, kamu tuh banyak saingannya. Bisa-bisa kamu tergelincir lagi sebelum jadi penyanyi dangdut. Kalau mau jadi penyanyi dangdut itu butuh pengorbanan, butuh mental. Pengorbanan? Pengorbanan apaan, Teh? Aduh, masa sih, Teh? Masa Intan harus digituin? Iya, syaratnya cuma itu aja tuh. Emangnya kamu mau jadi penyanyi balai rakyat kayak gini-gini terus-terusan? Ih, udah hidup tanpa mimpi, tanpa harapan. Jangan mau atuh. Iya, Teh. Tante Neneng bener. Intan gak mau nyanyi di balai rakyat terus-terusan. Enak aja hidup miskin. Intan mau jadi penyanyi terkenal. Mau hidup kaya raya, mau hidup enak. Bagus, kayak gitu. Jadi, kamu siap kan? Ya, Intan siap. Nanti Intan bikin demo lagunya ya. Kalau perlu, Intan minta uang sama ibu. Ibu suruh jual aja perhiasannya buat bikin Intan demo lagu ya. Itu baru anak buah Neneng. Ya, hebat kamu. Terus sekarang kamu nyanyi lagi sana. Ya. Dadah, Teh. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tenanglah tersenyum. Yoyo,
Tante Tince diselengkat. Aduh, teriak-teriak juga. Di rumah ada orangnya gak sih? Apa ada budak? Apa ini? Pak Ade, Tante Tince. Astagfirullahalazim, Tince. Ada apa ini? Mau bikin sensasi lagi? Ih, Pak De gimana sih? Tince bukan sensasi, tapi beneran Pak De. Yang suka bikin sensasi itu bukan Tince, tapinya si Intan. Buktinya aja, tadi Tince dizolimi. Tince dijorokin Pak De. Tince sakit hati. Aduh Tince, kamu itu jangan jerit-jerit. Baru kesleo kayak gitu aja udah menjerit. Udah jangan nangis kayak anak kecil. Mendingan sekarang kita ke tukang urut, ya. Bude, kok diurut? Emangnya Tince habis ngelahirin diurut? Ih, Bude mah sembarangan deh. Bude, yang mestinya tanggung jawab itu bukan Bude, tapi si Intan. Tince sakit hati. Tince, kalau ini semua nggak terbukti, itu sama saja dengan fitnah. Iya, kalau itu cuma fitnah. Kalau kamu dituntut dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan bagaimana? Hei, Tince, sekarang ini masyarakat lagi melek hukum. Mereka lagi senang-senangnya main tuntut. Jadi hati-hati kalau bicara. Itu betul, Tince. Ibu Habibah itu kan rajin beribadah. Jadi pasti Ibu Habibah itu mendidik anaknya secara moral. Iya, fitnah-fitnah. Daripada fitnah, mendingan fitness. Lagian moral-moral apaan? Tince bener kok. Kalau yang nggak percaya, tanya aja sama si Ijal sama si Dimas. Pada percaya sama Tince. Iya Bude, Ijal ngeliat sendiri waktu Tante Intan ngangkat kakinya Tante Tince. Kayaknya Tante Intan nggak seneng deh kalau Tante Tince jadi saingannya dia. Dimas malah ngeliat kalau Tante Tince didorong sama Tante Intan. Masya Allah, Pak. Jangan-jangan apa yang dikatakan tetangga tentang Intan itu benar. Katanya Intan itu sering sekali pulang malam. Keluar masuk kafe dangdut untuk mengejar cita-citanya menjadi penyanyi. Terus terang saya juga mendengar hal yang sama. Intan itu sering gonta-ganti pacar sama yang lebih tua. Apa Ibu Habibah tahu kelakuan anaknya di luar? Ibu yakin tidak. Ibu Habibah itu adalah orang yang baik, berhati lembut dan sangat menyayangi anaknya. Ibu Habibah itu mengharap banyak dari anak semata wayangnya. Tapi kata ibu-ibu pengajian, Intan itu sering membohongi ibunya untuk mendapatkan keinginannya. Masya Allah. Neraka tempatnya bagi anak yang mendustai ibu kandungnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu. Ya, Ibu di dapur, Nak. Bu. Intan mau pinjam uang dong buat bikin demo lagu. Tan janji deh nanti uangnya Intan balikin kok. Apa itu, Nak? Maksud kamu bukan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa itu kan? Maunya sih gitu. Emangnya Bu sanggup apa nguliahin Intan? Baru-baru jadi mahasiswa, buat makan aja susah kan? Makanya Ibu nggak usah kebanyakan mimpi deh. Nanti Ibu pusing lagi, sakit. Maafkan Ibu, Nak. Itu semua kesalahan Ibu. Udah, Ibu tenang aja, nggak usah sedih. Intan yang bakal berubah hidup. Merubah hidup? Intan bakalan jadi penyanyi terkenal. Makanya Intan butuh uang untuk bikin demo lagu itu. Dan itu yang bakalan bikin Intan jadi penyanyi terkenal. Masya Allah. Apakah yang semua kamu katakan itu benar, Intan? Intan bakalan beliin Ibu baju-baju yang bagus sama perhiasan yang mahal. Perhiasan emas? Bukan cuma perhiasan. Rumah Ibu ini nih bakalan Intan sulap jadi istana yang megah. Apa? Kamu akan merubah rumah ini seperti istana? Jangankan istana, Bu. Buat Ibu kemana-mana, Intan bakalan beliin Ibu mobil kok. Dan satu lagi janji Intan untuk Ibu. Intan bakal berangkatin Ibu ke Tanah Suci. Kamu mau memberangkatkan Ibu naik haji? Subhanallah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ya Robi, terima kasih atas karuniamu ya Allah, yang telah memberikan aku anak yang solehah dan sayang kepada ibunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang dicita-citakannya dapat terkabul. Kabulkanlah apa yang jadi niatnya ya Allah. Kabulkanlah segala keinginannya yang mulia itu ya Allah. Amin. Kamu kenapa, Nak? Intan sedih, Bu. Intan belum bisa wujudin mimpi Ibu.
Intan, kamu memang anak yang baik. Kamu nggak usah khawatir. Walaupun ibu tidak mempunyai uang tunai, tapi ibu masih mempunyai perhiasan emas yang bisa kamu jual. Dan uangnya bisa kamu buat untuk bikin demo itu. Yang bener, Bu. Ayo, sini. Ya. Inilah sisa terakhir peninggalan almarhum bapakmu. Ibu harap kamu dapat memanfaatkannya dengan baik dan insya Allah akan memberikan berkah. Hanya satu pesan ibu, jangan sampai kamu meninggalkan sholat 5 waktu. Percayalah, ibu ikhlas. Demi karir dan masa depan kamu, ibu rela, ibu mengikhlaskan harta yang paling berharga milik keluarga kita. Gila. Bener-bener gak nyangka. Ternyata dia masih punya perhiasan sebanyak ini. Sialan. Harusnya aku bisa menemukannya dari kemarin-kemarin. Supaya demo itu cepet jadi. Dan mungkin sekarang aku udah jadi penyanyi dangdut terkenal. Dasar ibu pelit. Harus pakai akal-akalan segala. Baru dia mau ngeluarin semua simpanannya. Bener-bener nyebelin. Pokoknya saya harus jadi artis. Titik. Bagus. Pikiran kamu mulai terbuka. Tapi ingat, kamu harus punya nilai lebih untuk bisa menyaingi artis-artis yang lain. Iya, Teh. Iya. Apapun akan saya lakukan. Yang penting, saya bisa masuk dapur rekaman. Saya punya album. Saya jadi penyanyi terkenal. Dan saya bisa hidup kaya raya. Bos, Neneng mau penyanyi oke, body oke, suara juga oke. Pokoknya bisa dioke-okein deh. Ah, yang bener. Bener, Bos. Masa Bos nggak percaya sih sama Neneng? Supplier penyanyi masa depan, alias di panggung oke, di mana-mana oke, Bos. Itu tuh. Kalau begitu, panggil dia sekarang. Oke, beres. Ayo tunggu di dalam. Sip. 5 menit. 5 menit, sip. Oke, Ya. makasih. Intan, sini cepetan. Nih. Ini naikin dikit dulu, naikin nggak apa-apa, sedikit nakal biar lebih seksi. Intan, kamu harus keluarin goyangan blender kamu, oke? Lebih hebat lagi, lebih hot lagi, karena Bos suka yang hot-hot, oke? Terus, kamu jangan khawatir, ada saya, ya. Kamu harus lebih yang begitu, oke? Siap? Siap. Iya. Tos. Semoga berhasil. Ayo, cepet. Kamu jangan lupa nanti ilmunya. Intan, sini saya kenalin. Nama saya Intan. Senang dikenalan sama Om. Wah. Gimana, Bos? Boleh saya nunjukin vokal saya yang bagus? Oh, boleh. Iya. Bos, tapi Om gak lupa nama saya kan? Sekali lagi deh, nama saya Intan. Oh, Intan namanya yang cantik. Saya akan tambahin belakangnya Intan Baiduri. Intan Baiduri. Iya. Namanya bagus banget deh, Om. Iya. Makasih ya, Om ya. Om mau dengerin suara saya kan di dalam? Mau. Boleh, saya masuk. Boleh. Sebentar ya, Om ya. Sebentar. Onenya di kiri, nyalain. Iya. Buat apalah kita bermuram duja bila itu tak mengubah apa-apa. Buat apalah kita bersusah payah bila tak menghasilkan apa-apa. Hey, dengar, coba dengar lagu yang indah ini. Bagus. Ini barang kenapa nggak dari kemarin lu bawa? Sekali saya poles, pasti bakal jadi. Om, ini bakalan jadi artis tenar. Kan apa yang Neneng bilang? Tapi lu udah kasih tahu kan? Jadi artis itu nggak gampang loh. Perlu ada pengorbanan.
Tenang aja Om, kalau masalah pengorbanan, Neneng udah bahas habis-habisan. Pengorbanan harga diri kan? Alah, itu sih gampang. Pokoknya kalau menjadi artisnya Neneng, itu harus all in. Bagus. Itu dipanggil, cepetan kesempatan. Gimana suaranya Om? Bagus, bagus. Om mau dapat hadiah dari Intan nggak? Mau. Tapi kalau cuma rekaman aja, Intan mau cuma kasih hadiah 1 aja. Kalau sama video klip, Intan bisa kasih 3 hadiah. Terserah Intan aja deh. Ruangan santainya Om di mana? Itu. Kita kesana aja yuk. Ayo. Berhasil. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi denganku? Gelas-gelas itu tiba-tiba jatuh begitu saja. Astagfirullahaladzim. Ibu Habibah, Ibu kenapa? Sakit, Bu? Nggak tahu, Bude. Saya juga bingung. Mungkin saya terlalu memikirkan Intan yang dari tadi pagi belum pulang. Memangnya Intan nggak izin sama ibu? Ada. Dia minta izin sama saya. Katanya mau rekaman. Tapi sampai sekarang belum pulang. Dia bilang saya nggak usah khawatir karena dia ada yang menemani. Siapa itu namanya? Teh Neneng. Neneng? Neneng itu tetangga kampung sebelah. Ibu dengar, reputasinya kurang baik. Apa yang Bude bilang? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kekhawatiran saya benar, Bude. Firasat saya mengatakan kepergian Intan seperti ada yang tidak beres. Seperti ada yang direncanakan. Ya Allah, ya Robi, lindungilah anakku. Jauhkanlah dia dari pengaruh buruk duniawi dan hasutan setan. Akhirnya aku bisa menembus dapur rekaman. Walaupun harus membayar mahal. Mengorbankan harga diri. Peduli setan dengan harga diri. Itu emang udah resiko. Yang penting sebentar lagi aku bisa jadi penyanyi rekaman dan ngetop. Buat apalah kita bermuram duja bila itu tak mengubah apa-apa. Buat apalah kita bersusah payah. Itu kan siapa Pak? Tetangga kita. Masya Allah. Itu kan si Intan anaknya Pak Habibie. Ya, betul. Waduh, Doi. Kalau begitu si Intan, Doi, udah berhasil, Doi. Udah sukses. Dia udah punya rumah mewah dan udah punya mobil mewah, Doi. Waduh, Doi, nggak kayak kita, Doi. Pra, namanya juga artis udah pasti banyak duit. Nggak seperti kita. Kan sih belum naik-naik. Oh Doi, Japra, lagi nonton apaan kamu? Pak Ade, Bude, Bang Yoyo. Intan ada di TV. Iya, Pak De. Rupanya si Intan udah sukses. Kesuksesan itu hanya rahasia Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Ya, kesuksesan itu juga godaan. Sepertinya Intan, sudah sekian lama ibunya menunggu berita dari dia. Hampir setiap malam ibunya menangis menunggu kepulangan dia. Ternyata popularitas sudah membuat Intan bahagia. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lebih baik kita kasih kabar ke Ibu Habibah. Mudah-mudahan ini adalah kabar baik. Apa benar yang dikatakan Bude tadi? Betul, Bu Habibah. Tadi saya lihat sendiri di TV. Kalau Intan itu sudah menjadi artis terkenal.
Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Telah kau kabulkan cita-cita anakku menjadi penyanyi terkenal. Terima kasih ya Allah. Terus kapan yo ibu bisa ketemu Intan? Saya sudah berhasil menelpon produser rekamannya. Katanya insya Allah Intan besok berniat untuk datang ke sini. Terima kasih ya Allah. Telah engkau kembalikan anakku kepadaku. Terima kasih ya Allah. Berhenti dong, Mbak. Awas dong, minggir ya. Kampung sana. Ih, aduh rame banget sih. Males gue nih. Kampungan. Awas, Pak, jalan aja, Pak. Baron Alfonso Presley. Mantu. Ada apa sih ribut-ribut? Berisik banget. Ke orang kampung aja lo, Nora. Ada Intan, Bang. Intan anaknya Wah Habibie? Iya, Bang. Yang sekarang jadi penyanyi terkenal? Iya. Ex bekas mantan bokin gue waktu di SD dulu? Iya. Mana dia? Di mobil. Lo liatin aja tuh, udah jadi penyanyi terkenal, nyamperin gue. Orang ganteng emang selalu cari. Nih, asal lo tahu ya semuanya. Ini yang namanya kalau rezeki kagak kemana. Hai, Intan. How are you? Huh? You still love me? I love you. You and I love-lovean. Mana sih? Love banget. Intan, I love you. Intan. Apaan sih orang gila ya lo? Hai. Sekarang lu tutup matanya ya. Mau ngapain sih? Tutup matanya dulu. Ya udah deh. Lu sekarang pelan-pelan buka matanya. Hah? Berlian? Om tahu aja aku suka berlian. Makasih banyak ya Om ya. Intan seneng banget. Berliannya bagus deh Om. Gue beli ini satu kelar loh. Tapi Intan belum berani kalau pakai cincin ini. Soalnya kan Intan kemana-mana naik bis. Nanti kalau Intan naik bis pakai berlian, Intan dijambret. Simpen dulu aja deh Om cincinnya. Nanti aja kalau Intan udah kebeli mobil baru ya. Hayya, Intan nggak usah khawatir. Gue sudah siapin mobil, kunci mobilnya ini sudah. Gue pegang. Gue tulus ini, tulus. Nggak mau Om, nanti Intan disangka minta-minta. Hayya, gue cinta sama kamu. Sudah. Intan seneng banget. Makasih banyak ya Om ya. Intan makin sayang banget sama Om. Iya, gue juga sayang. I sayangmu, Om. Iya Om. Kayaknya kita jangan terlalu sering ke motel deh. Aku kan penyanyi. Nanti kalau sampai ketahuan wartawan gimana? Apalagi kalau ketahuan istri Om. Bisa berabe. Kita ini butuh tempat untuk berdua. Bisa tiap hari, bisa pagi, siang, sore, malam-malam juga bisa. Gue tahu, lu mah kan, lu mah. Udah gue siapin, nggak besar nggak kecil. Cukup untuk kita berdua.
Haya. Yang bener, Om. Benar. Ya udah, Intan kamar mandi. Om tunggu di kasur ya. Titip tas. Oh iya. Sebentar ya. How are you, darling? Long time no see. Simpak kambing rambutan, tanduk ular mati, tikus main di loteng. Kapan kita pacaran lagi di loteng kayak dulu? Berisik lo banyak omong. Dulu emang gue pernah pacaran sama lo. Tapi sekarang sorry gue gak level pacaran sama orang kampung pengangguran kayak lo. You suka gitu. Ai sekarang udah berubah. Kalau you pacaran sama Ai bisa kasih kehangatan sekaligus pengawalan alias bodyguard. Gue gak butuh yang kayak gitu. Yang gue butuh cuma materi. Lu panah duit aja gak punya kan? Jal, itu siapa sih Jal? Nggak tahu, tapi dandanannya kayak Elvis ya. Ayo dong, kita menang masa dulu, main coklak bareng. Berisiknya lo. Papa, tutup aja. Kacanya tutup. Emang ada apa nih? Syukurin lo, Mam. Aduh, gila lo, menjepit aja. Hampir gue mati, utang masih banyak juga. Intan, I love you. Ayo Pak, jalan aja Pak. I love you. Ada kaki gue, ada kaki gue. Ada kaki gue. Ada kelinis. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 ada. Mami ya. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Alhamdulillah, akhirnya anak hilang itu sudah kembali. Doa-doa malam Ibu Habibah akhirnya terjawab. Seperti dalam dongeng, seorang gadis kampung merantau ke kota hanya dalam hitungan bulan sudah jadi artis. Saya melihat ada kejanggalan pada diri Intan, tapi mudah-mudahan saya salah. Saya hanya khawatir. Ya, mudah-mudahan saja, Yok. Intan tetaplah Intan yang dulu. Anak seorang ibu yang taat beribadah dan penuh kesantunan. Alhamdulillah, ya Allah. Ini bau. Kalau baunya ibu nempel baju Intan gimana? Ingat nggak? Baju Intan ini mahal. Seumur hidup juga ibu nggak bakalan bisa beli baju Intan. Astagfirullahaladzim. Maafkan ibu, Intan. Tadi memang ibu buru-buru. Ibu nggak sempat ganti baju karena sangat terharu melihat kamu datang. Kamu nanti ganti baju ya, Nak. Nanti biar ibu cuci baju kamu. Dicuci? Cuci pakai tangan? Gila. Baju Intan ini harus dicuci pakai mesin cuci. Harus di laundry. Tahu nggak laundry apa? Udah deh, Bu. Mendingan sekarang kita masuk. Intan mau bicara soal Yoyo. Soal Yoyo? Banyak orang kampung lagi di sini. Bau. Kalau memang ibu mau ketemu saya, kenapa sih harus pakai tangan Yoyo? Ibu tahu siapa yang Yoyo hubungi? Produser saya. Produser! Orang yang udah ngeluarin miliaran rupiah untuk ngejadiin saya seperti sekarang ini. Sejak kamu pergi meninggalkan ibu, ibu sering jatuh sakit. Karena didera rasa takut. Takut kamu hidup terlunta-lunta, Nak. Ibu merasa menyesal kenapa tidak menjual saja rumah ini untuk biaya rekaman kamu, supaya kamu bisa maju dan sukses. Masa sih? Yaudah gini aja. Kalau memang ibu perlu apa-apa sama saya, nih, sekarang saya kasih ibu duit. Sama kalau ada apa-apa, telepon saya.
Simpen baik-baik. Sekarang saya mau istirahat. Capek. Iya nak, ibu ngerti. Astagfirullahaladzim. Kenapa anakku jadi berubah begitu ya Allah? Iya bener, gue pernah denger di dunia entertainment biang gosip. Katanya si Intan ada main sama bosnya. Kalau kagak jalur tol, mana mungkin bisa ngetop dia. Ya nggak? Ya, namanya dunia apa Bu? Entertainment. Nah, kayak gitu. Pada ribet. Si Intan sama si Nurlela tuh saingan. Tapi namanya saingan, ya mudah-mudahan Tince sih berharap aja si Intan nggak nasibnya sial kayak si Nurlela itu. Maaf ya ibu-ibu. Ibunya Intan. Anak saya itu tidak begitu. Intan ini anaknya baik. Dia sangat sayang pada ibunya. Apa yang dia tampilkan itu hanya sebatas tuntutan profesi. Dia jadi penyanyi karena ingin menyenangkan saya, ingin memberangkatkan saya naik haji. Dia itu anak yang solehah. Dia anak soleh. Daok, ketahuan. Ibu ini gimana sih? Saya baru 1 hari di sini tapi saya udah muak sama ceramah ibu. Intan, bagaimanapun juga kamu seorang gadis yang sedang dalam puncak popularitas. Tentu banyak bahayanya. Mendingan saya pergi aja deh dari rumah. Terserah dia mau ngomong apa. Yang jelas ibu udah nyinggung perasaan saya. Intan, Mendingan saya pergi aja deh dari sini. Intan, kamu jangan pergi nak. Tanpa kamu hidup ibu tidak berarti. Jangan pergi, Intan. Ibu gak ngehargain saya. Saya udah sakit hati sama ibu. Mendingan saya pergi aja dari rumah. Intan, jangan pergi. Kamu kan belum makan. Ibu sudah masak kesukaan kamu. Makan dulu ya. Ih, ngapain saya makan di rumah? Saya alergi sama masakan ibu. Mendingan saya makan di restoran mahal. Saya punya duit banyak sekarang. Intan! Pak, ayo kita jalan aja. Intan! Jangan pergi, nak. Ibu mohon, nak. Tinggallah di sini bareng sehari, nak. Ibu masih rindu, nak. Intan! Intan! Jangan pergi, nak. Kenapa sih? Intan, mengertilah. Ibu masih rindu sama kamu, nak. Udah deh, Bu. Gak usah pakai nangis segala. Ntar disangka orang kampung saya yang menzalimi ibu. Padahal kan selama ini ibu yang menzalimi saya. Intan. Intan, saya hanya ingin mengingatkan kamu satu hal. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Jangan pernah kamu sakitin hati ibu kamu. Karena itu tidak akan pernah bisa dibayar dengan apapun harta kamu yang kamu miliki di dunia ini. Ngomong aja lu sana sama ember. Jangan pergi, nak. Jangan pergi, nak. Intan. Biarlah, Yok. Ibu tidak apa-apa. Tapi ibu harus menyelamatkannya. Betul kata orang bijak, kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak hanya sepenggalan, Yok. Ibu akan membawa Intan kembali ke kaidah agama. Hanya dengan agama Intan dapat diselamatkan dari kesesatan. Ibu tetap akan menyusulnya, Yok. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Assalamualaikum, Intan. Ibu, ngapain sih ibu di sini? Ibu kangen, nak. Kangen sekali. Ingin ketemu sama kamu. Udah kangen. Baru kemarin Intan ke rumah ibu. Ibu tahu, tapi kemarin itu terlalu singkat. Tidak cukup untuk melepaskan rindu ibu kepada kamu. Ini ibu bawakan makanan kesukaan kamu. Sebentar. Halo? Wah, iya emang hari ini wawancaranya. Iya bisa memang. Udah di depan ya? Iya. Tunggu sebentar ya. Iya. Ibu, hari ini banyak wartawan yang mau wawancara saya. Sini ibunya. Tapi sini. Berisik ya. Ibu masuk, jangan buat suara apa-apa. Jangan berisik, jangan panggil-panggil nama Intan. Awas, nggak boleh ada suara sedikit pun. Diam di sini. Ayo silakan masuk.
Selamat malam, Mbak Intan. Selamat malam. Malam, Mbak. Sesibuk apapun saya sebagai penyanyi profesional pasti masih meluangkan waktu untuk keluarga saya, untuk ibu saya apalagi. Karena aduh ibu saya kan yang melahirkan saya ya, saya nggak boleh ya kayak pepatah kacang lupa sama kulitnya nggak boleh dong. Saya selalu meluangkan waktu untuk ibu saya kok. Iya seperti itulah. Sebentar ya. Halo. Iya. Sebentar ya, silakan duduk dulu sebentar ya. Buka pintunya, Nak. Ibu takutnya. Intan. Ibu Ibu siapa? Saya ibunya Intan. Terus siapa yang nguncin ibu di sini? Tadi katanya ada banyak wartawan. Saya disuruh masuk ke sini. Terus dia kunci. Dasar anak durhaka. Tiga banget sama ibu sendiri aja kayak begitu. Durhaka, bener anak durhaka dia. Iya, bener. Ayo kita pulang yuk. Ayo kita pulang. Ayo. Pada mau kemana? Kan wawancara belum selesai. Mbak, kualat nanti. Kualat. Nggak ada gunanya. Jangan pulang dulu dong, belum selesai. Cuma Mbak, Mas main kundang. Paling undang. Masih. Sini. Intan, cepetan sini. Duduk. Intan. Wartawan itu pulang kenapa? Ibu ngomong apa sih? Ibu tidak bicara apa-apa, Nak. Bohong. Intan, sopan sedikit kamu sama ibu. Ibu yang mesti sopan sama Intan. Intan kan bilang kalau ke rumah telepon dulu. Nyono masuk aja. Sadar, Intan. Sadar. Ibu ini yang melahirkan kamu, Nak. Iya, emang ibu yang lahirin saya. Tapi lihat sekarang. Baju ibu siapa yang beliin? Intan kan? Duit ibu dari siapa? Dari Intan kan semuanya? Astagfirullahaladzim. Bodo amat. Sini. Sopan kepada ibumu. Bodo amat apa ngomong nih ibu-ibu. Sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sadar, Intan. Sadar. Kamu bisa kualat berbuat tidak sopan terhadap ibumu. Astagfirullahaladzim. Pasti sana pergi. Ini rumah Intan, bukan rumah ibu. Malu-maluin aja. Atau diri dasar. Ya Allah, ya Rabbi. Berikanlah aku kekuatan, ya Allah. Bu Habibah. Bu, apa yang terjadi, Bu? Ya. Tolong antarkan ibu pulang, ya. Ini salah ibu, ya. Ibu terlalu banyak berharap sama Intan. Saya antar pulang, Bu. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi antara saya dan ibu saya hanyalah salah paham. Ya maklumlah ibu saya kan udah tua. Dan ibu saya sebenarnya dari dulu nggak pernah setuju kalau saya jadi artis. Tapi saya nekat karena saya ingin bahagiakan ibu saya. Dan ada satu hal besar yang menimpa ibu saya. Sebenarnya saya malu mengatakannya. Ibu saya sempat depresi semenjak kematian ayah saya. Dan ibu saya sempat mau dirawat di rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Kenapa anakku begitu tega memutarbalikkan kenyataan tentang ibunya? Ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah. Yang benar adalah benar. Yang batil adalah batil, ya Allah. Meme? Sakit? Meme sakit. Hati gue yang sakit. Enak-enakan lu di sini berdua sama perempuan begituan. Hah? Mau kemana lagian lo, ha? Hah? Nggak salah alamat? Salah alamat. Gue itu kesini nyari lo, tau nggak? Iya, Meme. Siapa lo? Lo yang siapa? Lo nggak tahu siapa gue? Hah? Lo nggak tahu gue? Lo yang siapa, tau nggak? Lo tau nggak dia siapa? Dia itu suami gue, tau nggak? Hah? Om, ini siapa? Bener ini istrinya? Iya, itu gue punya istri ya. Gue punya istri. Om gimana sih? Dan lu jangan coba-coba ngerebut dia dari tangan gue. Dasar perempuan brengsek, kurang ajar lo. Lu jual diri lu untuk cari popularitas, tau nggak? Awas lo ya, jangan pernah kembali ke sini lagi. Gue udah muak lihat muka lu yang jelek itu, tau nggak? Tinggalin semua barang-barangnya.
Om, gimana nih Om? Jangan diem aja, bantuin Intan dong. Lu jangan bawa segala macam yang ada di sini, tau nggak? Dasar lu, sana ya sana, cepet lu pergi dari sini. Gue udah muak lihat muka lu, dan pergi jangan bawa barang apapun. Mobil lu tinggalin, rumah juga gue ambil lagi, tau nggak? Maaf Tante, maaf. Dasar perempuan nggak tahu diri. Aduh, jalan. Kamu perempuan menjijikan, ngerti nggak? Bos, Neneng punya penyanyi baru. Pokoknya artisnya Neneng nggak pernah mengecewakan. Hah? Gimana? Hayat, Teng Gif. Gampang, bisa diatur. Oke. Lihat. Pokoknya kapan rekamannya? Om! Kapan saja. Om, tolongin Intan dong. Bilangin dong sama istrinya Om. Kenapa sih mesti ngelabrak Intan? Haya, lu bikin pusing gue ya. Lu pergi dari sini. Istri gue udah tahu. Udah nggak laku kamu. Gue sebenarnya punya artis baru sekarang, ah. Hah? Om, kok kayak gitu sih? Abis manis sempat dibuang, jangan kayak gitu dong. Dulu Om sayang sama Intan. No good. Angie. Silakan. Om, kenapa sih sekarang tinggalin Intan? Apa? Tolongin Intan, Om. Dulu Om sayang sama Intan, kenapa sih sekarang nggak mau nolongin Intan, Om? Haya, gue nggak ada waktu untuk lu, ah. Om, jangan gitu. Ayo, sorong. Oh, gue mau rekaman nih, ayo. Ayo. Om, kok Om gitu sih? Dulu Om sayang sama Intan. Tolongin Intan, Om. Gue nggak ada waktu untuk kamu. Gue mau rekaman nih sama artis baru nih, ha. Haya, sorong. Nggak ada waktu bikin pusing gue aja lu, ha. Tante Neneng itu siapa sih? Pasti penyanyi barunya Tante Neneng ya? Ya iyalah penyanyi baru. Emangnya Teteh kesini itu jualan jamu apa? Ih, gelo. Tolongin Intan sekali lagi aja, Teh. Tolong bilangin sama Om. Kamu itu kacang lupa kulitnya. Teteh yang ngorbitin. Teteh nggak dapat apa-apa. Bener-bener baru dak gelo. Teh Neneng, maafin Intan. Tolong Intan sekali ini ya. Enggak, Teteh nggak mau. Nggak sudi. Teteh mah nggak sudi. Kamu pergi, mendingan pergi. Tolongin Intan. Intan butuh pertolongan Teteh sekarang. Enggak, Teteh nggak suka lagi sama kamu. Pergi. Teteh bilang pergi. Ngerti? Berkualat. Intan, pergi. Dasar. Kira susah aja datang ke gue. Dengan gue cari bibit baru. Terlalu sialan. Si gendut. Teh Neneng lagi. Gue mesti ngapain nih? Gue bisa jatuh miskin kalau kayak gini. Gue harus ngeluarin album lagi. Ayo gue tahu. Dulu kan gue ngeluarin album gara-gara minta perhiasan sama ibu gue. Nah, yang sekarang ibu gue pasti masih baik nih. Gue minta aja dia jual rumah. Duitnya pasti lebih gede kan. Nah, Intan ya emang pinter. Nah, sekarang gue siap-siap aja dulu pulang rumah. Dia pasti senang penerima gue di rumah. Ibuku sayang. Tunggu ya, gue mau porotin duit lo. Ikuti saya, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada apa ini? Bude, Ibu kenapa? Ibu kamu sakit parah. Ibu. Intan, kamu jangan menangis. Lebih baik kamu bisikkan ke telinga ibumu. Kalau kamu menyesal, mintalah maaf pada beliau. Hanya itu yang bisa kamu lakukan sekarang.
Bu. Intan nyesel. Maafin Intan, Bu. Intan nyesel. Ibu bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turja'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bangun. Maafin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Ibu Habibah pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Allah telah memanggilnya. Mungkin itu lebih baik daripada harus hidup menderita dalam kesedihan. Sungguh kedukaan yang mendalam bagi seorang ibu yang ternafikkan. 9 bulan 10 hari dia mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anaknya dalam limpahan kasih sayang. Tak pernah ada kalkulasi untuk setiap pengorbanan yang dilakukan seorang ibu. Tapi kenapa ketika seorang anak menjadi besar dan merasa kuat untuk berdiri, justru ibu jadi orang pertama yang terabaikan, tersisihkan, dan tercampakkan? Nauzubillah min zalik. Neraka jahanam telah menanti bagi mereka yang terlupa pada jasa ibunya. Betapa menyedihkan nasib Intan. Kemewahan yang ada dalam genggamannya musnah dalam sekejap. Padahal semua itu bisa dia dapatkan karena pengorbanan ibunya. Tapi Intan lupa. Padahal sudah begitu banyak janji-janji yang dia ucapkan. Janji untuk menyenangkan ibunya dan memberangkatkan naik haji. Akhirnya, janji itu sendiri yang membawa Intan pada kehancuran. Dia telah membayar mahal harga sebuah popularitas dengan kematian ibunya. Yang tertinggal kini cuma penyesalan. Tidak ada yang lebih menyakitkan kehilangan seorang ibu tanpa sempat mendapat maaf darinya. Ya Allah, semoga kami terhindar dari dosa kepada ibu. Dan jadikanlah kami umat-Mu yang selalu menyayangi dan memahami arti seorang ibu. Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.